hidupnya hanya untuk ibadah. Tidak ada yang lain yang dikerjakan kecuali hanya ibadah. Diperbanyak sholatnya, zikirnya, mengingat Allahnya Subhanahu wa ta'ala. Semua, tiap hari, tiap waktu. Ketika dia dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, dia ketika akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia malah protes. Wahai malaikat, masukkan si abid itu ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi si abid atau si ahli ibadah itu protes. Ya Allah, karena apa engkau masukkan aku ke surgamu? Dijawablah oleh Allah, aku masukkan ke dalam surgaku karena aku masuk ke surgamu. Oh, begitu. Kamu enggak terima ibadahmu 500 tahun itu dengan rahmatku terkalahkan beratnya. Baik, wahai malaikat, timbang amal dia. Timbang amal dia antara ibadahnya selama 500 tahun dengan rahmatku, kira-kira berat mana? Kalau berat ibadahnya dia, masukkan dia ke surgaku. Tetapi kalau berat rahmatku, campakkan dia ke nerakaku. Baik ya Allah. Akhirnya amal ibadahnya yang selama 500 tahun ditimbang, dibandingkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rahmatnya Allah itu meliputi semuanya dan jauh lebih berat dari amalnya yang dikerjakan selama 500 tahun. Akhirnya Allah memerintahkan, wahai malaikat, pegang dia, lemparkan ke neraka. Ketika mau dicampakkan, mau dilemparkan ke dalam neraka, si abid atau ahli ibadah itu baru menyesal. Ya Allah, hamba menyesali atas protes hamba tadi. Ternyata ibadahku yang begitu lamanya, begitu banyaknya, kalau tanpa rahmatmu tidak akan bisa mengantarkan masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, hamba menerima keputusanmu. Ternyata rahmatmu lebih besar, lebih baik. Akhirnya tidak dijadikan, dilempar ke neraka. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajaran, di mana di hati kita tidak boleh adanya sifat sombong dan menganggap semua pekerjaan kita, menganggap semua yang kita lakukan pasti benar dan pasti diterima oleh Allah, dan memastikan diri kita menjadi ahli surga. Tidak boleh. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarah pun kesombongan. Seberat biji sawi, kecil sekali. Yang itu sifat sombong, nempel, menghinggapi di hati kita, maka kita tidak layak masuk surga. Kita tidak diperkenankan masuk surga. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah hati kita itu kita perbaiki. Hendaklah hati kita itu kita bersihkan. Tazkiyatun nafs, yaitu dengan melunakkan hati sehingga mudah menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.
Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita tawadhu, mengedepankan sifat tawadhu, rendah hati, maka kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita muncul kesombongan, walaupun kecil, itu akan menyebabkan kita dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,